Hari ini, Sabtu 14 Maret 2026, ada satu hal yang semakin jelas di Timur Tengah. Perang ini sedang berubah bentuk. Ia bukan lagi sekedar perang serangan cepat, bukan lagi sekedar perang balas rudal, bukan lagi sekedar soal siapa lebih dulu menghantam dan siapa lebih dulu membalas. Perang ini sekarang sedang berubah menjadi perang ketahanan, dan itu adalah fase yang jauh lebih berbahaya. Karena dalam perang ketahanan, yang diuji bukan hanya senjata, bukan hanya pertahanan udara, bukan hanya jumlah misil atau luasnya kerusakan. Yang diuji adalah siapa yang lebih lama sanggup menahan rasa sakit, siapa yang lebih lama sanggup menanggung biaya, dan siapa yang lebih lama bisa menjaga sistemnya tetap berdiri. Amerika dan Israel masih terus menekan Iran. Tekanan itu kini tidak lagi berhenti pada target militer biasa. Ancaman terhadap jaringan minyak Iran, terutama wilayah Kark Island, menunjukkan bahwa perang ini mulai diarahkan ke jantung ekonomi energi Iran. Artinya jelas, jika lawan tidak jatuh cepat secara militer, maka ia akan ditekan lewat urat nadinya. Tetapi Iran juga membaca logika yang sama. Iran tampaknya tidak lagi bermain untuk kemenangan cepat. Iran sedang bermain untuk membuat perang ini menjadi terlalu mahal untuk dimenangkan. Dan ada satu indikator paling jelas yang tidak bisa ditutupi oleh propaganda apapun. Sirene di langit Israel masih terus berbunyi. Inilah poin yang sangat penting. Selama gempuran Iran masih terus masuk, selama rudal dan drone Iran masih intensif menjaga tekanan, selama sebagian serangan masih bisa memaksa Israel hidup dalam alarm dan malam-malam yang mencekam, maka perang ini belum bisa disebut masuk fase deeskalasi. Ini harus dibaca dengan jujur. Iran belum menang, dan Israel Amerika pun juga demikian. Iran masih sanggup memaksa lawannya terus berjaga, terus menyalakan sirene, terus menguras interseptor, terus hidup dalam ketegangan. Iran masih memegang kapasitas tekanan strategis. Dan inilah yang sering gagal dipahami banyak orang. Iran saat ini mungkin tidak sedang berusaha menghancurkan Israel dalam satu pukulan. Tetapi Iran sedang berusaha mengubah Israel dari negara yang menyerang menjadi negara yang terus dipaksa berjaga. Bukan sekedar menghancurkan target, tetapi memaksa Israel hidup dalam alarm, hidup dalam shelter, membakar stok interseptor, membagi radar, membagi fokus, membagi sorti udara antara Iran, Lebanon, dan seluruh tekanan kawasan. Di sisi lain, Selat Hormuz tetap dipertahankan sebagai tuas tekanan utama. Ancaman terhadap jalur pelayaran, kapal komersial, stabilitas energi, dan psikologi pasar global membuat perang ini tidak lagi terbatas pada langit Iran atau wilayah Israel saja. Dan ketika perang mulai menyentuh kapal, pelabuhan, minyak, asuransi, rantai pasok, dan rasa aman negara-negara Teluk, maka perang itu telah berubah dari perang militer menjadi perang sistem. Sementara itu, Lebanon tidak lagi bisa dibaca sebagai front sampingan. Lebanon kini adalah front penguras yang benar-benar aktif. Setiap front tambahan berarti lebih banyak radar dinyalakan, lebih banyak interseptor ditembakkan, lebih banyak pesawat dibagi, lebih banyak fokus komando dipecah. Dalam perang ketahanan, kelelahan strategis sering bekerja lebih pelan, tetapi lebih dalam. Hal yang paling penting hari ini bukan lagi pertanyaan, siapa lebih kuat, tetapi siapa lebih tahan. Siapa lebih lama sanggup menjaga ekonominya, siapa yang masih sanggup memikul biaya perang, siapa lebih lama sanggup menjaga sekutunya tetap percaya, siapa lebih lama sanggup menjaga rakyatnya tidak panik, dan siapa lebih lama sanggup membuat lawannya kelelahan lebih dulu.